Halo? Halo? Aku masih Halo? Hmm. Aji? Saya. Ah, Oh, Bapak yang angkat kan tadi nggak? ano agent Hong Kong atau Indonesia? Si Said kan? Miss Yuni. Enggak, saya mau halo, Tahu. Ibu mau nanya apakah benar Ibu menahan dokumen dia? Jawa. Orang Jawa. Apakah benar Ibu menahan dokumen dia? Sorry kan Dia kerja di kantor agent. Kamu nelpon waktu ini Asia. Oh, biang. Saya mau nanya apakah Ibu benar menahan dokumennya saudara tersebut? Halo? Tadi lama. Halo? Mas mau nanya nih, Dek Subawa itu ada calo menahan dokumen. Itu bisa dibantu nggak? Ada sponsor gitu menahan dokumen. Apa yang angkat ini? Mister. Dokumen para pekerja migran gitu. Dia menahan dokumen itu. Nelpon terus ya. Oh, Nomor saya dari siapa nih, Bu? Oh, saya Yuni dari Yuni TKW Hongkong. Saya dapat nomornya dari Pak Sestama. Oh, iya. Bisa. Ada nomor kontaknya nggak? Ada nomor kontaknya. Saya akan Iya, berikan. iya. Karena saya ingin juga konfirmasi. Soalnya ini anak dulu hamil, sudah dites, sudah dicek kok katanya apa itu negatif, tapi setelah beberapa hal lama di PT positif. Setelah itu dia didenda 7 juta. Kan tidak mungkin juga orang tidak bekerja kok didenda 7 juta. Dan dokumennya ditahan. Ada nama ininya, nomor ininya, nomor PMI-nya. Ada, betul. Sebentar saya. Soalnya kan dia Kirim ke saya, Pak. siap sekarang juga. Oke, thank you, Iya, Bapak. iya. Oke, Waalaikumsalam. Kenapa dia nggak mau ngomong? Bentar, Miss. Oke, namamu siapa? Kirimin KTP-mu ke aku, terus nomor teleponmu tak kasihkan orang pusat. Biar kamu ntar dibantu. Dengar nggak? Halo? Aduh. Halo? Ya Allah. Banyak diangkat. Dengar nggak? Nggak apa-apa, nggak usah diangkat. Biarin nggak apa-apa. Aku minta KTP-mu aja. Allah. Halo? Halo? Assalamualaikum. Miss? Waalaikumsalam. Oke, kamu yang ngomong, Dok. Apakah dokumenmu ditahan oleh mereka? Kan saya nggak tahu. Belum, pokoknya Bu. Halo? Halo? Di sini? Iya, saya sudah ngomong nih. Saya kan nanyain, nggak ada yang dengar ya? Hah? Tahu harusnya terima di non sih. Halo? Halo? Halo, dengar nggak sih? Halo? Dengar nggak? Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, apakah benar dokumen dia ditahan oleh Anda? Enggak ditahan, ada dokumennya. Oke. Dia kan masalahnya pertama dia berangkat, kan dia enggak jadi berangkat. Sudah kami proses, sudah masuk PT. Oke, terus? Kan dia balik lagi. Oke. Tidak ada ganti ruginya, kan kami sudah paspor, kan siap. Oke. Terus? Gimana? Terus? Kan data seseorang tidak boleh dipegang oleh siapapun. Dia harus ganti rugi dulu, Bu. Berapa banyak? Berapa banyak? Enggak sih, memang menang sudah deh, Bu. Bukan berapa banyak nih, karena saya akan menghubungi BP2MI. Jika kalian menahan dokumen seseorang, saya akan laporkan. Tidak ada yang menahan. Aina ke kuda jadi terwauji. Tidak ada yang menahan dokumen. Kalau dia hah?
Saya menang baik nongkas ngegas dirinan. Saya menang baik dino. No, dimaksud kakudanya beli tahan, nonda tahu tahan berkas kau. Amin mau ganti rugi nih, bet semarik, gila. Berapa banyak harus ganti rugi nih? Ibu, berapa banyak harus ganti rugi? Dia hamil itu dulu kan sudah dicek sama kalian. Bener nggak sih? Karena saya kan nggak tahu nih. Ya, sudah dicek. Pas dia di Jakarta itu dicek, cek apa Ji? Penerbangan atau cek apa itu kesehatanmu? Baru ketahuan kamu hamil. Diceknya dia ndak hamil di Jakarta. Pas medikal nggak hamil. Terus? Mau paspor mau apa itu kelihatan gitu, Miss. Oke. Terus sekarang masalahnya siapa nih? Kenapa kalian nggak tahu sejak awal kalau dia hamil? Biasanya kan medikal nih menentukan, kan yang menentukan kan harusnya kalian. Kan dia sendiri sebenarnya pingin terbang. Bener nggak sih? Terus, kalau anaknya hamil kita nggak tahu mau gimana? Kan di medikal. Yang periksa itu kesehatan. Benar. Di medikal. Oh, oke. Kan juga bukan salah dia juga. Bukan salah dia juga. Bener nggak? Yang disalahkan siapa? Ya keadaan dong. Sekarang pertanyaan saya harus bayar berapa nih? Kalau ingin tahu nih, suruh nebus berapa? Sesuai dengan dia dapat uang belanja kamu berapa Oji? 2 juta. Terus paspor dia. Oke, sebentar. Dok, kalau kamu punya utang orang, kalau 2 juta itu kamu harus bayar. Itu saya tidak boleh ikut campur. Karena kamu sudah ngambil uang orang. Iya. Oke. Tapi kalau masalah dokumen, mereka harus mengembalikan. Tapi kalau kamu pinjam uang orang, kamu harus mengembalikan. Nggak boleh dengan cara kamu telepon saya pasti bantu kamu. Nggak boleh. Kamu tidak boleh memperalat saya. Iya. Kamu tadi tidak bilang sama saya kalau kamu pinjam uang PT. Ini kamu bohong sama saya. Bukan pinjam, Miss. Bukan pinjam. Itu pas uang medikal itu kan ada uang anunya, Miss. Apa namanya? Uang PIT-nya. Kan saya PIT saat itu. Jadi dikasih uang di PT gitu 2 juta. Kan tetap kalau orang mau berangkat itu tetap dikasih uang PIT. Oke. Tapi kamu harus wajib mengembalikan uang fit itu loh. Kamu wajib mengembalikan uang itu loh. Iya, makanya itu nih, dia kan belum kembalikan uangnya, makanya kami nggak kasih. Ya, sorry. Lagi azan, boleh nggak kita berhenti sebentar aja? 2 menit, sebentar. Halo. Halo, Miss. Halo. Iya, assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Oke, aku lagi live ya Mbak Dian ya. Soalnya aku tadi ngenanganin anak yang ada di Sumbawa. Kenapa, ada apa? Ini yang di grup bilang saya sampean tuh katanya bongkar kalau saya settingan penipu. Buktinya mana, Miss? Yang ngomong siapa? Lala. Kamu cari dia. Apakah saya menyebut namamu? Dan dia bilang Miss Yuni ngomong sendiri. Itu tak kirim oleh Miss Esi. Kapan saya ngomong? Saya kenal Lala. Ini loh orangnya tuh loh bisnis. Ini Miss Yuni itu yang bongkar semua. Bukan, saya kenal Lala. Sebentar. Dengarkan saya nanya. Saya kenal Lala. Siapa itu Lala? Lala yang di grup itu penipuan job TKN. Lala bilang Anda yang bongkar, yang nyebut nama saya. Telepon Lala loh. Kenapa saya yang kena? Telepon dia. Telepon Lala, katanya Miss Yuni. Loh, telepon dia. Kapan saya ngomongnya?
Nyebut namamu saya? Saya ada nyebut namamu nggak? Iya. Iya, saya nyebut namamu? Iya. Saya nyebut namamu? Saya nyebut namamu? Iya, dia bilang kalau gitu. Saya tanyakan, di mana saya nyebut namamu? Jangan jadi fitnah ya, saya nggak suka ya. Telepon Lala. Aku enggak. Oke. Kata telepon. Kenapa tiba-tiba saya bilang siapa? Saya tidak pernah membongkar. Saya tahu orang-orangnya. Masih ada di catatan saya. Saya tidak pernah menyebutkan, ada di buku saya. Sejak kapan saya menyebutkan siapa sindikatnya? Teleponin dia, jangan jadi fitnah adik saya. Tanya sini. Aku enggak cari itu. Bukan, sekarang kamu bilang saya menyebut namamu, gimana? Saya ada beberapa orang yang saya ketahui, bahkan tempatnya saya tahu. Saya nggak pernah cerita sama siapapun. Emangnya saya kenal Lala? Barusan gini. Mbak, aku minta uang 20 juta karena di sini sudah bongkar. Nah, kalau sudah nyebut namamu, sudah bongkar siapa kamu. Dan kamu percaya begitu aja? Dan kamu percaya begitu aja? Takut masih demi sini siapa takut. Dia bilang kayak Mbak, jangan sambil minum main air, Mbak, sama teleponan sama aku. Yang sampean bermasalah sama Lala, sampean punya utang sama Lala, terus hubungannya sama saya apa? Emangnya saya pernah ketemuan sama Lala? punya utang. Aku nggak punya utang, tahu nggak? Ya aku gak ngerti, kalian yang berdebat kenapa saya yang ikut campur? Lah urusin kalian sendiri dong. Ikut campur, message-nya dong, Pak. Itu tulis. Bukan, message-nya nyebut namaku. Message-nya nyebut namaku. Kamu sudah konfirmasi nggak? Udah rekam belum? Terus hubungannya kamu klarifikasi sama saya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sekarang pertanyaannya kenapa saya yang harus klarifikasi? Kenapa kamu nggak nanya dia? Suruh kalian berdua datang ke sini dong. Siapa yang ngomong? Datang ke sini sama saya. Aku Lala sekarang di Makau, saya sudah tanya siapa yang ngomong. Lihat itu videonya Miss Yuni sudah nyebut namamu. Bentar, aku tanya Miss Yuni dulu. Silahkan Mbak, tanya Om Miss Yuni. Lihat aja, beliau berwajib akan memanggil kamu karena Miss Yuni. Kalau kalian bentrok satu sama lain, jangan libatkan saya. Kalau kalian bentrok satu sama lain, jangan libatkan saya. Paham nggak maksud saya? Di situ ada nggak saya menyebut orang? Aku nggak bentrok, cuma saya bertanya, kok Anda seperti ini? Siapa saya? Sampai nanya aku kenapa saya seperti ini? Seperti apa? Ya, Seperti apa? kok nggak tahu maksudnya, terus langsung to the point, Dian. Yang ngomong Dian itu siapa, Mbak? Tempokno. Lala ngomongnya Lala, Mbak. Anu Miss Yuni, Lala. Loh, lihat Tempokno Mbak Lala. Kok iso goleki aku? Loh, aku bisa kamu cari kapanpun loh. Kamu bisa cari kapanpun loh saya. Saya tahu beberapa sindikat. Saya tahu beberapa sindikat. Tapi saya tidak pernah membocorkan satu nama pun. Saya tidak pernah membocorkan. Terus Lala gue mau sopo? Lala itu yang dulu pernah ke forecast Miss Yuni itulah. Mbak, begitu banyak orang di podcast saya. Mana saya ingat satu-satu. Miss Yuni kan waktu kan kejadian sama PC itu kan. Aku Lala sama PC sama Alim kan. Aku nggak pernah ketemu Lala. Terus kamu bilang saya. Kan ya lucu dong. Aku bukan lucu, itu loh video. Bukan, itu Mbak. Orang tuh Bukan, sebentar. Di situ ada menyebut namamu nggak? Kenapa kamu merasa terus sih, Mbak? Saya nyebut PSK, kamu merasa. Ini saya nyebut sindikat punya nama, sampean merasa. Kenapa? Sampean ada apa? Hah? apa sih Miss? Bukan, sampean kenapa? Sampean tuh kenapa? Kenapa saya nyebut PSK di Kick Andy? Kamu ronyol ngomong sama saya tidak punya wawasan. Saya tidak tahu apa-apa. Kenapa diundang Kick Andy? Lah saya menyebutkan di sindikat-sindikat. Saya nggak nunjuk sampean kok.
namamu tidak saya sebut di situ. Ada nggak namamu di situ? Itu yang bilang tuh siapa tuh, Miss? Yang ngomong kan sekal kontri. Aku kan Lu kan nggak tahu, saya nggak tahu kan waktu itu kamu yang teriak-teriak sama saya mengatakan bahwa saya nggak ada wawasan. Lu masih ada kok rekamanmu, Mbak. Rekamanmu itu masih ada. Ada. nge-share kontri tentang wawasan itu. Makanya bukan. Waktu kamu teleponan sama Ririn, itu kamu bilang bahwa saya itu tidak baru seperti itu. Kan kamu yang ngajarin saya toh, bener nggak sih? Dan kamu sekarang bermasalah dengan Lala. Terus hubungannya sama saya apa, Mbak? Kemarin saya sudah lupakan. Saya sudah lupa. Aku itu lupaan. Nah sekarang kamu bermasalah dengan Lala. Lah saya nggak pernah nyebut namanya sindikat siapa kok? Kenapa? Sama itu kenapa? Miss, kamu kok gak paham sih? Saya nggak paham, Mbak. Karena pertama, saya tidak ada hubungan dengan kamu. Dan saya tidak tahu siapa kamu. Terus Lala kui mau yo sopo? Kenapa dia bilang seperti itu? Kenapa kamu tidak menyelidiki? Di podcast itu saya menyebutkan namamu nggak? Enggak. Loh, ya udah, lo selesai kan? Selesai kan? Aku ngomong sama Lala, Miss Yuni itu yang nyebut namamu. Miss Yuni yang nyebut namamu. Lihatkan aja, tanya aku Miss Yuni. Miss Loh, Yuni nyebut makanya suruh Lala datang ke sini. Di podcast saya nggak menyebutkan nama siapapun. Orang kesini pun saya nggak pernah membocorkan rahasia orang lain. Terus kamu sekarang mau ngelabrak saya dengan sesuatu yang nggak ada buktinya. Tujuanmu apa sekarang? melabrak. Bukan. Aku melabrak. Aku Voice-mu itu loh, Mbak. Voice-mu loh, dengerin voice-mu. Gue冇啦啦話我話佢嗰啲做嗰啲嘢喎，我乜都唔知佢話朋友講，第一陣間佢打電話俾我點知啊？佢話我話佢喎，咁應該佢問佢朋友啊嘛，唔係問我啊嘛，咁三個人喺度咯，我冇完全冇嗌一個人個名喎，咁佢發爛渣，點解我咁樣做？我點知啊？邊個做啊？所以啦，係咪好搞笑？嗰日咧，我係 kick Andy，佢發爛渣。點解我咁樣講？你而家打電話俾我，關於個呃人嗰啲，唔關我事噶嘛。咁佢又唔知第二陣間仲打電話，你可以聽佢個 voice。我唔知佢送點，我冇做錯嘢同佢，我都冇關係同佢。佢話嗱係邊個啫？我點知啊？我點知啊？Halo? Halo? Halo? Harusnya kamu cari Lala, bukan cari saya. Minta buktinya sama saya. Miss, aku tuh telepon, tanya kenapa? Kok Miss Lala ngomongnya ke seperti ini? Kok Duh, kamu... bukan tanya sama saya, Dok. Kamu tanya sama Lala. Kamu tanya sama Lala. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Aku sudah tanya 3 kali, Lala bilang Miss Yuni nyebut kamu Mbak. Duh, lah ya buktinya mana, Dok? Kamu harus tanya orang itu buktinya mana. Kalau nggak ada bukti, saya kan nggak percaya. Aku sudah ngomong, dia katanya buktinya di Miss Yuni semua. Lah yuk kamu tanya buktinya semua itu apa? Lah ya nggak boleh dong kamu bilang buktinya ada di aku, tapi kamu nggak nanya sama dia. Aku sudah nanya, Miss. Lah ya wes lo nanya sama dia nggak ada jawaban, kan kamu nggak bisa nanya sama saya, wong saya nggak tahu. Kan ya lucu toh, wong kamu dari dia aja nggak dapat jawaban kok dari saya. Lah saya malah tahu dari mana? Bener nggak sih? Dia aja nggak ngasih jawaban, lah kok kamu malah nanyanya sama saya? Kan ya lucu toh. Lo nanya sama dia. Jadi kamu nanya sama saya, seolah-olah kamu tuh klarifikasi sesuatu. Tanya sama dia, cari sampai ada buktinya. Kalau Miss Yuni yang ngomong. Kalau Miss Yuni yang ngomong, klarifikasi. Karena Miss Yuni selalu live. Ngomong. Oke, aku tanya nanti. Jadi kalau sampai ini terjadinya fitnah, karena di kantorku itu ada rekamannya semua. Kalau saya pernah ngomong sama dia, saya bisa cek ke CCTV saya. Tapi setelah omonganmu ini tadi keluar di saya, jika tidak benar, kamu nggak mungkin minta maaf sama saya. Seperti kemarin kamu menghina saya bahwa saya itu tidak punya wawasan, bahwa saya itu tidak pantas diundang oleh Kick Andy. Saya tidak pernah meminta kamu klarifikasi, karena memang saya itu tidak sehebat kamu, saya tidak sepinter kamu. Makanya saya tetap diam. Saya cuma tertawa. Ya Tuhan, saya ini orang bodoh, pingin belajar pinter, dihujat oleh teman-teman saya sendiri.
Jadi saat kamu bilang saya nggak ada wawasan, saya cuma tersenyum, Mbak. Hanya orang-orang pintar seperti Anda yang kebetulan tidak diundang karena saya punya nasib bagus. Bener nggak? Jadi jangan salah paham. Aku nggak salah paham sayang, nggak salah paham. Itu kata-katamu sangat jelas sekali. Itu sangat jelas sekali. Bahwa saya itu tidak punya wawasan, tapi saya nggak marah. Memang saya itu nggak punya wawasan. Karena itu saya belajar. Tapi kalau saya difitnah, saya nggak terima dong. Jangan sampai karena sesuatu saya diadu domba loh. Berarti tanggapan Anda tentang status itu berarti Anda nggak paham ya? Iya nggak paham sayang, karena saya itu kurang wawasan. Semua wawasan tuh beda. Betul, karena itulah saya itu tidak pantas diundang di Kick Andy, saya tahu itu. Makanya saya nggak marah. Saya tuh nggak marah. Adakah saya respon Anda mengatakan bahwa saya kurang wawasan, seharusnya orang lain yang diundang, bukan saya. Saya paham banget. Karena saya memang tidak berwawasan banyak seperti orang-orang di luar sana. Cuman saya punya keberuntungan dari Tuhan. Jadi saya tahu, saya dihina orang bagaimanapun saya seneng. Karena mengingatkan betapa gobloknya saya harus belajar dan belajar. Saya nggak marah kok. Ya, tapi kalau ada orang memakai nama saya, sekali lagi ada orang pakai nama saya nggak terima dong. Kalaupun saya tahu sindikat, saya tidak akan pernah mengungkapkan siapa. Saya tidak pernah mengungkapkan siapa. Kalaupun ada buktinya, saya hanya langsung ke Wancai. Saya tidak perlu cerita sama siapapun. Paham? Jadi butuh klarifikasi itu bukan ke saya, ke Lala. Yang ngomong kan Lala, saya kan nggak ngomong. Ya nanti tanya Lala, nanti suruh telepon Miss Yuni, oke? Kalian bertiga, jangan satu-satu yang ngomong. Saya nggak mau. Iya bertiga, saya tuh tadi telepon sama Lala. Nadamu tuh dikontrol tuh perlu Miss. Loh, bagaimana saya mengontrol? Mbak, sebentar. Seseorang yang telah kamu hina, yang kurang wawasan, masih bisa sabar bilang mbak mulai tadi sama kamu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wawasan tuh menghina. Duh. Setiap orang tuh bilang wawasan tuh tidak menghina, Pak. Perbedaan menghina sama wawasan tuh beda jauh. Antonim sama sinonim tuh beda loh. Oh iya, itu saya nggak paham Mbak. Itu terlalu tinggi buat saya. Saat sampean bilang aku ngomong to the point itu masih inget nggak sayang? Aku tahu to the point itu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tersangka PSK. Oke, mau dilanjut ini. Ceritanya mau dilanjut. Yang bilang Anda tuh Diki itu udah dendam tuh orang banyak. Kenapa Duh. Anda cuma poin salah satu saya? Loh enggak, kan kebetulan kamu yang telepon dan kamu yang ngomong lewat telepon sayang. Kok saya lagi yang salah? Aku lewat telepon kan sampean kan telepon saya kan. Duh. Temen sampean kan. Wah, aku nggak punya temen loh. Nah, ini fitnah lagi. Ini fitnah lagi. Itu kan datang ke Randy kan waktu itu kan datang toh. Lah ya datang sebagai tamu loh sayang. Jangan bilang temen loh. Beda ya. Bedakan ya. Ya, bedakan ya sayang ya. Dia datang pertama kali. Kalau bilang teman seolah-olah saya deket banget ya. Kalau Weni, Nancy, Wahyu itu saya bisa bilang teman. Ririn itu pertama kali kesini loh sayang. Oke, kita mau bahas lagi seterus atau berhenti nih? Soalnya suami dan anak saya nunggu saya mau pulang nih. Yaudah nanti kapan-kapan aku datang ke tempat yang sudah. Silahkan, kapanpun. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi nih, jangan memakai nama saya, Lala. Jangan memakai nama saya. Jika kalian ketahuan memakai nama saya, tak habisin diri kalian sendiri. Jadi saya tidak pernah membongkar nama siapapun. Saya masih ada rekaman semuanya apa yang saya katakan. Di kantor saya ada videonya. Jadi tempat saya itu ada CCTV-nya. Jadi setiap kalian ngomong apa itu saya ada di sini. Jadi kalau kalian menuduh saya mengatakan sesuatu, saya cuman diem. Ingat, saya tidak pernah mengatakan siapapun sindikat itu. Pernah sekali ada orang nanyain tentang status itu. Tapi saya tidak pernah membongkarnya. Ada yang orang menceritakan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan saya tahu itu adalah jebakan Batman. Saya ikut alur dia. Saya tahu apa yang dia maksud.
Tapi dari mulut saya pribadi, saya tidak mengatakan itu. Dari pribadi saya tidak mengatakan itu. Sangat jelas sekali. Karena itu di rumah saya, di kantor saya itu saya selalu sediakan CCTV. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang membumbuin, mengatakan bahwa saya mengetahui sindikat dan saya sebarkan pada kalian, saya nggak tahu maksud kalian apa, mengadu domba. Tapi ingat, di tempat saya ada CCTV. Jika kalian salah mendengarkan dan menyangka dan menduga, ya silahkan. Dan saya merasa sangat malu pribadi saya sendiri. Saya nggak ngerti harus berbicara apa dan bagaimana. Seperti yang dikatakan bahwa, Miss Yuni, maaf ya sebelumnya. Maksudmu tuh apa ya Mas ya? Sindikat apa? Aku tuh nggak pernah melakukan hal yang sebodoh kayak gitu. Kalau kamu nggak percaya, silahkan. Silahkan Miss. Tapi ingat ya, suatu saat orang yang benar. Maksud Anda tuh apa Miss? Kok nuduh saya yang sindikat? Kapan aku makan uangnya orang? Sumpah lillahi ta'ala, aku nggak pernah makan 1 sen pun uang-uang. Oke, jadi sekali lagi ini menjadi sesuatu yang lucu jika ada orang drama sama saya. Jadi saya tidak tahu nih siapa si Lala, dan saya nggak tahu maksudnya Mbak Dian itu apa. Jadi saya masih ingat banget kata-kata Mbak Dian, dan dia nanyain, banyak yang menghujat kenapa dia yang, karena dia kan yang ngomong secara langsung. Dan kebetulan waktu itu teleponan sama saya, dan saya tidak pernah klarifikasi lagi. Saya sudah lupa dengan apa yang sudah terjadi, sudah lepas. Tapi apa yang saya katakan ada di rekaman. Jadi sekali lagi nih Lala, kalau saya tidak pernah ngomong terus kamu pakai nama saya, hati-hati. Hati-hati mulutmu. Hati-hati penyebaran fitnah. Saya tidak pernah menyebutkan nama siapapun, dan di kantor saya ada CCTV. Kenapa? Saat kamera saya mati semua, itu ada CCTV di dalamnya. Ya, jadi lebih baik berhati-hati dengan segala hal, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.